Halo guys, apa kabar nih kalian semua? Pada kesempatan ini Mimin akan membahas alur cerita Immortality Season 4. Dukung channel ini hingga 10.000 subscribe lah. Jangan lupa like, komen dan share biar makin banyak yang nonton. Klorame Mimin kan lebih semangat lagi bikin konten. Pada part sebelumnya petualangan Fang Han di Laut Selatan sudah dimulai. Selain Fang Han dan Long Xuan, ada 4 murid lain yang juga pergi. Tujuan mereka sama dengan Fang Han, yakni pergi ke reruntuhan. Keempat murid tersebut adalah Qing Wei, Xiao Xi, Ye Nantian, dan Yuan Jiankong. Kebetulan di daerah inilah tempat asal Xiao Xi. Jadi mereka berempat mampir dulu, siapa tahu dikasih makan. Bagaimana cerita selanjutnya? Langsung ajalah gas. Pemimpin sekte sedang berdiskusi dengan Fang Qingsui dan Jialan. Jialan bingung mengapa pemimpin sekte setuju Hua Tiandu bekerja sama dengan sekte Tai. Yang mana mereka tahu dengan jelas niat buruk dari sekte Tai. Pemimpin sekte menyetujuinya karena tahu Hua Tiandu mempunyai maksud lain dalam kerja sama tersebut, jadi hal itu tidak masalah. Meski demikian, jika itu benar-benar terjadi, mungkin jalan sekte Yuhua ke depannya akan makin susah. Sama seperti jalannya Fang Han. Diberikannya labu Qixia yang telah dimurnikan Hua Tiandu kepada Fang Qingwei membuat Fang Qingsui khawatir adiknya dimanfaatkan oleh Hua Tiandu untuk mencelakai Long Xuan dan Fang Han. Dari pengamatan Jialan semala ini, mengalahkan Fang Han saja tak cukup untuk membuat Hua Tiandu begitu serius. Kemungkinan ada sesuatu yang lebih besar lagi di Laut Selatan yang belum mereka berdua ketahui. Mereka pun berniat menyelidiki sebenarnya apa yang terjadi di Laut Selatan. Sementara Fang Han menggunakan bangkai ular untuk mencoba menerobos formasi yang mengurung mereka, ia memasukkan ular tersebut ke dalam lukisan Huang Quan atas arahan dari Yan. Melihat Fang Han dapat memasukkan ular sebesar itu ke tubuhnya, Long Xuan kaget nih. Ia pun menyadari bahwa Fang Han mempunyai pusaka Tao. Pantas saja kultivasi Fang Han begitu cepat, juga berani menantang Hua Tiandu. Meski demikian Long Xuan berjanji dan bersumpah tidak akan membocorkan apa yang dia lihat kepada siapapun. Tentu saja Fang Han mempercayai Long Xuan, memintanya tidak perlu untuk bersumpah. Jika ia tidak mempercayai Long Xuan, bagaimana mungkin dia memberikan eliksir keabadian atau eliksir yin yang panjang umur. Agar tidak membuang waktu mereka segera bertindak, Long Xuan ke arah barat dan Fang Xiaolin ke arah timur. Sementara Yan heran nih mengapa Fang Han tidak masuk ke dalam lukisan Huang Quan. Daya tarik artefak Tao terlalu besar, tidak ada yang tahu, ada yang berpikiran jahat. Fang Han pura-pura berkultivasi karena ingin melihat apa Long Xuan akan bertindak macam-macam. Jika dia lolos tes ini, baru Fang Han bisa benar-benar percaya kepadanya. Huan Zhen yang sudah bosan di kediaman Xiao Buye memutuskan meninggalkan pulau. Setelah kepergiannya, Xiao Buye memprovokasi 4 penguasa pulau lainnya agar mereka mau menghabisi penguasa Jueming. Sebenarnya sih mereka oke-oke aja, tapi penguasa Jueming memiliki pusaka Samsara Ding yang membuatnya sulit dihadapi. Jika asal menyerang, bisa-bisa mereka malah rugi besar. Sepertinya Long Xuan telah lolos pengujian Fang Han, akhirnya Fang Han masuk ke dalam lukisan Huang Quan. Yan ingin mentransfer kekuatan Raja Ular Air Hitam kepada Fang Han sehingga kekuatan ular tersebut menjadi milik Fang Han. Diketahui Raja Ular Air Hitam yang sudah menjadi naga mempunyai tenaga ribuan kuda dan 2 kekuatan supernatural. Jika ini dimasukkan ke dalam tubuh manusia maka akan mengalami penyimpangan energi, lebih parah tubuh akan meledak lalu mati. Tanpa resiko, tidak ada peluang besar, tentu Fang Han tidak takut dengan hal itu dan segera melakukan transfer kekuatan, Long Xuan dan Fang Xiaolin bertemu di satu titik, mereka menemukan salah satu mekanisme dari formasi. Long Xuan segera menusuknya dengan pedang, mereka pun jatuh ke dalam formasi yang tiba-tiba muncul. Penguasa Pulau Jueming atau malapetaka berada di suatu tempat. Sebenarnya dia mempunyai kayu yang sama dengan apa yang dicari oleh Huan Zhen. Namun entah apa rahasia dari potongan kayu ini, ia berspekulasi, Huan Zhen mencari obat hanya sebagai alasan saja, menyebarkan kekacauan di Laut Selatan adalah tujuan utamanya. Informasi ini pas untuk diberikan kepada Sekte Tai, agar dia terbebas dari pencarian Pulau Abadi Wangui. Beberapa saat kemudian datang utusan Sekte Tai menemui penguasa Pulau Jueming. Ia bernama Xia Yu yang berada di alam avatar tingkat keempat. Di arena Tianxing, pemimpin sekte mendapat kabar dari Si Longzi bahwa iblis-iblis sering melakukan pergerakan akhir-akhir ini, untungnya mereka belum cukup kuat untuk mengganggu perang makhluk abadi melawan iblis yang akan tiba. Saat melakukan investigasi dia terkena masalah dengan Sekte Tai. Sepertinya Sekte Tai mau memancing keributan. Meski demikian masalah ini bisa dikesampingkan dulu. Yang benar-benar membuat resah adalah Laut Selatan. Begitulah kata pemimpin sekte. Di sisi lain, Long Xuan dan Fang Xiaolin jatuh ke suatu tempat,
mereka diserang oleh formasi yang ada di tempat ini, yang dikontrol oleh mata formasi wajah hantu. Ia bisa menyerap senjata logam ke formasi, lalu membalikkan senjata itu untuk melawan balik. Setelah mata formasi berhasil dihancurkan, tempat ini pun runtuh. Baru menyerap setengah kekuatan Raja Ular Air Hitam, tubuh Fang Han sudah mau meledak. Tapi Fang Han tidak mau menyerah begitu saja, Long Xuan dan Fang Xiaolin sudah sampai di tempat Fang Han berada. Tak berapa lama Fang Han telah selesai dalam kultivasinya. Ia memberikan eliksir vitalitas dari Raja Ular Air Hitam kepada mereka, eliksir ini dapat membantu memulihkan kekuatan dan meningkatkan kultivasi. Kebangkitan para kultivator individu di Laut Selatan bukanlah suatu kebetulan, pasti ada seseorang di balik mereka. Penguasa Pulau Jueming akan memberitahukan semuanya setelah Pulau Wangwi membatalkan perintah buronannya. Jika Sekte Tai tidak mampu membantunya lepas dari status buronan, maka saat ini juga dirinya akan memutus hubungan dengan Sekte Tai. Tak lama terdengar suara, yang mana hal itu berkaitan dengan formasi yang menjebak Fang Han. Alhasil, saat ini penguasa Pulau Jueming mengendalikan formasi tersebut secara langsung. Dengan teknik Kaisar Kayu, Fang Han berhasil memecahkan formasi. Lalu mereka bertemu penguasa Pulau Jueming. Pertarungan terjadi, mereka bertiga tersedot masuk ke dalam samsara ding, ada iblis surgawi di dalamnya. Apalagi setelah iblis surgawi tersebut dibunuh tidak meninggalkan aura spiritual sama sekali, setelah berhadapan dengan beberapa iblis, mereka terkena ilusi kecuali Fang Han. Satu-satunya cara adalah membunuh penguasa Pulau Jueming, dengan begitu maka ilusi akan hilang dengan sendirinya. Segera Fang Han menerobos keluar dan bertarung dengan penguasa Pulau Jueming. Hingga akhirnya Fang Han berhasil membunuhnya. Kejadian tersebut disaksikan secara diam-diam oleh Xia Yu dari Sekte Tai. Lalu ia menyampaikan pesan kepada Sekte. Dalam pesan tersebut berisi kabar kematian penguasa Pulau Jueming. Rahasia Laut Selatan mungkin akan diambil oleh Sekte Yuhua, selain itu Xia Yu meminta Sekte segera mengirim bala bantuan. Terbunuhnya penguasa Pulau Jueming membuat ilusi terhenti. Fang Han meminta Long Xuan dan Fang Xiaolin menjaga wilayah ini, dirinya penasaran dan akan menjelajahi misteri kuali Samsara Ding. Xiao Buye dan rombongan Sekte Yuhua berlayar menuju tempat penguasa Pulau Jueming. Xiao Buye heran mengapa formasi yang berada di tempat ini sudah tidak ada. Sudah 2 hari, tetapi Fang Han belum keluar juga, rombongan Xiao Buye sudah sampai ke tempat ini. Meski telah diingatkan agar kembali, Xiao Buye tetap ngeyel masuk karena ada sesuatu yang ingin dia dapatkan dari sini. Long Xuan pun mengejarnya dan meminta Fang Xiaolin menahan sisanya. Dalam proses pemurnian Samsara Ding, Yan menyadari ada yang datang. Lantas Fang Han menggunakan teknik rahasia berbicara dengan Long Xuan untuk mengetahui situasi di luar dan memintanya untuk waspada. Pertarungan terjadi, Long Xuan yang berada di tingkat pertama alam avatar bukanlah tandingan dari Xiao Buye yang berada di tingkat ketiga alam avatar. Sementara Fang Xiaolin yang menahan 4 murid lainnya berhasil mengambil labu Ruyi dari tangan Fang Qingwei. Meski telah terjatuh, Long Xuan masih berusaha dengan kekuatan tersisa menahan Xiao Buye agar tidak masuk ke dalam. Untungnya Fang Xiaolin menyandra Xiao Si agar Xiao Buye tidak bertindak di luar batas. Melihat ada kesempatan, Xiao Buye menyerang Fang Xiaolin diam-diam. Hal tersebut membuat Xiao Si terlepas dari tangannya dan berakhir Fang Xiaolin hendak dihabisi. Alhamdulillahnya, Fang Han berhasil menyelamatkannya. Pertarungan di antara Xiao Buye dan Fang Han pun terjadi. Dengan bantuan Samsara Ding yang telah ia murnikan, Fang Han dapat menjatuhkan Xiao Buye meski ranah Xiao Buye lebih tinggi darinya. Sebagai anak Xiao Si tak terima, sayangnya hanya dengan sedikit kekuatan ia terhempas oleh Fang Han. Tidak membunuh Xiao Buye sudah termasuk menghargai hubungan Xiao Buye dengan Sekte Yuhua, dan jika mereka bukan murid Sekte Yuhua maka tidak akan ada kesempatan berbicara dengannya. Fang Han pun mengurung mereka agar tidak mengganggu dirinya melanjutkan perjalanan.
除魔卫道吧。 Sekte Tai mengirimkan 2 bantuan yang juga berada di tingkat 4 alam avatar. Sedari tadi mereka telah mengawasi Fang Han, mereka berniat merebut kembali Samsara Ding dari tangan Fang Han.